Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Dias dari 11 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Apa itu hak asasi manusia atau disingkat HAM? HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar makanan serta pakaian dapat dianggap sebagai HAM yang mendasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, perkumpulan, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu aturan hukum hak pribadi. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, hak-hak apa yang dijamin pada hak pribadi? Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Dan kelima, hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya yaitu kasus-kasus pelanggaran hak pribadi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus pembunuhan Munir. Munir Said Thalib ialah aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang 8 Desember 1965. Munir pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus pembunuhan Marsinah, kasus Timur Timur, dan lainnya. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi bermunculan. Banyak berita yang mengabarkan Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung, bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat. Yang kedua, pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah. Yang ketiga, penculikan aktivis 1997 atau 1998. Yang keempat, penembakan mahasiswa Trisakti. Selanjutnya, upaya mencegah pelanggaran HAM. Mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya. Yang kedua, kegiatan belajar bersama untuk memahami pengertian HAM. Yang ketiga, memahami tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM, baik Komnas HAM, LSM, dan lain-lainnya. Yang keempat, menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, memasyaratkan dengan pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib dan sejahtera. Yang kelima, berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil. Yang keenam, mematuhi peraturan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti-pluralisme, kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.